Halo minasan, Rabisan des, your senpai, salam wibu. Balik lagi di channel ini dan sekarang kita bakal bahas salah satu komentar kalian yang nyuruh gue untuk bahas manga Boku no Hero chapter 256. Dan ya, chapter ini tuh udah lama banget dan kenapa nggak gue bahas? Gue udah baca sebenarnya. Kenapa nggak gue bahas? Dikarenakan isi dari chapter tersebut kurang ada yang menarik gitu. Di sana cuma menjelaskan tentang perkembangan siswa UE yang udah magang di beberapa agensi hero. Jadi ya, upgrade-nya tuh apa gitu, apa yang mereka dapat setelah magang, dan itu ditunjukin di chapter 256, termasuk Deku yang bisa menguasai Black Whip. Jadi ya di sana itu ada nunjukin soal Toru Hakagure, soal Koji Koda sama yang lainnya. Tapi ya semuanya sih sebenarnya di sana itu ada Minasido juga. Dan ya, jadi apa yang harus dibahas di chapter 256 itu cuma peningkatan kemampuan para siswa UA kelas 1A terutama ya. Dan ya udah, itu pembahasannya itu doang gitu. Makanya nggak gue bahas juga karena ya cuma segitu doang. Dan ya, ini juga kalau kita pikir lebih dalam, ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian yang sejak dulu menanyakan, "Bang, kenapa Toru Hakagure bisa masuk ke UA? Kenapa dia bisa masuk ujian masuk UA waktu ngelawan robot-robot itu yang banyak dan harus dapat poin juga gitu kan? Sedangkan ya dia itu quirk-nya cuma invisible doang gitu. Dia nggak bisa ngapa-ngapain, dia cuma tidak terlihat. Terus kenapa Mineta juga bisa masuk? Emang dia bisa ngelawan robot? Quirk dia cuma rambut lengket. Terus ada lagi satu lagi, Koji Koda. Quirk dia cuma berkomunikasi dengan binatang. Ini kayak Nabi ya, Nabi Sulaiman bisa ngobrol sama. Waduh, jadi bawa agama ini. Kenapa Koji Koda ini bisa masuk? Emang para hewan itu bisa ngelawan robot? Bisa sih sebenarnya, tapi yang kita lihat selama ini yang dipanggil oleh Koji Koda itu cuma hewan-hewan kecil doang, kayak merpati, kayak cacing aja dia takut sih sama hewan bawah tanah. Jadi ya, kenapa mereka ini bisa masuk ke UA dan lolos waktu ujian melawan robot dan mendapatkan poin? Nah, ini sangat menjadi pertanyaan besar ya bagi kita semua gitu. Kenapa? Padahal asal kalian tahu aja, orang-orang yang ingin masuk sekolah UA itu ada 7.000 lebih. Wah bang, kok 7.000? Banyak banget. Nah, ya gue juga kaget setelah gue research. Jadi ceritanya gini, gue kan nonton ulang di season pertama, dan di sana gue dapet waktu Ida menanyakan kepada Mic Head atau Present Mic. Gue biasanya panggil Mic Head, bodo amat, pokoknya Mic Head. Jadi si Ida ini bilang gitu, "Sensei," nanya gini, dan si Present Mic bilang, "Silahkan peserta nomor 7.000 bla 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 bla." 7.000. Si Ida termasuk nomor 7.000 peserta. Shit man, berarti banyak banget orang yang ingin masuk sekolah UA, tapi kenapa 3 orang ini bisa lolos gitu? Padahal kalau kita lihat quirk-quirk yang lain lebih bagus daripada mereka bertiga gitu. Apalagi ini nih, The Lord of Mineta maksud gue, panutan kita, si rambut lengket, kenapa dia bisa lolos? Dan ya gue salut gitu, makanya gue jadiin panutan juga gitu, karena ya sifatnya juga gue suka gitu. Oke, ini tuh udah kejawab sebenarnya, pertanyaan itu udah kejawab pelan-pelan, tapi sama Horikoshi itu dikasih nih, ini nih. Apa bang? Apa ini ya? Ini maksudnya waktu dia menunjukkan kehebatan quirk-nya, dimana di chapter, bukan di chapter sih, lebih tepatnya di season 3, ujian lisensi pahlawan sementara. Di sana kan si Toru Hakagure nunjukin kemampuan pembiasan cahaya yang baru dia. Pembiasan cahaya gitu yang bisa menyebabkan para lawannya itu nggak bisa lihat. Terus si Koda di sana waktu ujian lisensi pahlawan sementara, si Koda juga nunjukin kemampuan dia manggil merpati banyak banget itu. Itu kalau ditangkap bisa kita jualin tuh. Terus Mineta juga, wah dia gila-gilaan di lisensi pahlawan sementara sampai dia berdarah kepalanya gitu. Karena ya efek banyak ini, lempar-lempar rambut lengketnya gitu sampai berdarah. Jadi ya pelan-pelan secara nggak sadar Horikoshi juga nunjukin gitu peran sampingan mereka ini gitu. Meskipun mereka cuma pemeran sampingan atau tokoh sampingan itu, ya sama Horikoshi dikembangin juga gitu, biar kita nggak nanya-nanya kayak tadi kenapa dia bisa lolos. Dan kalau kalian lihat di wiki fandom Boku no Hero Academia, di sana tuh dituliskan kalau Horikoshi kepada Toru Hakagure. Jadi si Horikoshi itu belum
mengembangkan cerita si Toru Hagakure, dan itu nanti akan suatu saat. Jadi sebenarnya Horikoshi ini pengen ngembangin semua karakter gitu yang ada di sekolah UA yang 1A terutama ya. Dulu juga sempat pengen ngebahas si ini yang pakai topeng itu, Kakashi. Waktu ditanya di season 4 kalau nggak salah, kan ditanya tuh sama si Neji Rehado itu yang Big Three, ada apa dengan mukamu, kenapa pakai masker? Baru aja mau cerita si tangan 6, tapi malah disela sama siapa gitu, gue lupa lagi. Nah itu juga termasuk fun fact di mana Horikoshi suatu saat bakal nyeritain latar belakang si tangan 6 itu. Gue lupa lagi namanya. Aduh sialan. Jadi ya intinya ini pelan-pelan semuanya akan terjawab. Pertanyaan-pertanyaan kita nanti akan terjawab. Pertanyaan kayak kenapa si Toru bisa lolos, kenapa Mineta bisa lolos, dan kenapa si Koji bisa lolos. Dan ya selain di ujian lisensi pahlawan sementara, ya termasuk ini di chapter 256 di mana mereka mengembangkan kemampuan mereka setelah magang di beberapa hero. Jadi ya lihat si Toru Hagakure bisa nyerang ternyata, dan si Koda makin hebat, si Mineta ya gitulah, hebat lah Mineta. Mineta juga bisa nunjukin kemampuannya waktu ngelawan ini di Ars versus 1B. Di sana ada Shinso kan. Nah, di sana di Ars itu udah gue bahas juga. Si Mineta ini sebenarnya punya jurus andalan ya. Ada 3 kalau nggak salah. Nanti gue tunjukin di sini. Dan yang gue inget itu Bouncing Mineta sama Ras Grab. Ya gitulah pokoknya. Kalau Bouncing Mineta itu waktu ngelawan 1B ujian gitu, waktu ada Shinso. Kalau Ras Grab itu waktu Mineta ngelawan Midnight. Jadi Mineta sama Zero kalau nggak salah ngelawan Midnight. Jadi ya sebenarnya mereka juga bukan cuma mempunyai quirk yang unik, tapi mereka juga bisa melakukan basic penyerangan sebagai hero gitu. Dia juga bisa nyerang gitu 3 orang ini. Dan ya si Koda juga bukan cuma manggil binatang doang. Kalau kalian baca, si Koda juga dia tuh mempunyai kekuatan fisik yang bagus. Dia badannya kan gede nih. Dia juga fisiknya bagus untuk nyerang gitu. Itu ada di fandom. Nanti gue tunjukin di sini. Dan si Toru juga ada ternyata. Jadi si Toru juga belajar bela diri. Makanya dia bisa lolos waktu masuk UA. Dan 3 orang ini lolos karena ya mereka udah punya basic bela diri atau basic penyerangan. Jadi ya gak usah dipikir ini sih. Kalau mereka nggak nunjukin, bukan mereka nggak bisa gitu. Mereka nggak nunjukin mereka gelut atau gimana, ya berarti bukan mereka nggak bisa bela diri atau gimana gitu. Jadi ya udahlah, mereka lolos ya udah terima aja. Begitulah jawabannya. Kenapa mereka bisa lolos masuk ke sekolah UA gitu. Kenapa si Toru, kenapa si Mineta, kenapa si Koji Koda. Ya itu adalah jawabannya. Karakter-karakter seperti ini tuh bakal dikembangin sama Horikoshi dan kita bakal kaget juga gitu. Apalagi gue paling nunggu itu ya nanti pembahasan soal si tangan 6 itu. Soalnya itu dalam kayaknya ceritanya. Kenapa dia sampai pakai masker juga, bukan karena corona gitu ya. Jadi ya ada pasti sesuatu tentang latar belakangnya itu. Contohnya ya latar belakang Shigaraki aja kan kita kaget gitu ya. Ternyata wah Shigaraki membunuh keluarganya. Itu muncul di chapter waktu mau melawan Metal Liberation, flashback kan. Dan ternyata habis flashback selesai, duar Shigaraki ngancurin satu kota Deika. Tuh kan boom gitu. Jadi ya kita tunggu aja nanti pengembangan cerita atau latar belakang dari beberapa karakter sampingan seperti ini. Oke, jadi segitu aja. Jangan lupa bersemangat, jangan lupa buat jaga kebersihan, semangat puasanya bagi yang menjalankan. Oke, di penutupan video seperti biasa kita akan menggunakan moto sekolah UA, yaitu Sarani Mukoe Plus Ultra. Salam Wibu. Jane. Sarani Mukoe.